Dapat servisan sebuah TV Samsung, gede banget. Kita lihat tipenya apa? Tipenya adalah UA 55JU6600K. Katanya mati total, guys. Tadi emang udah aku cek mati total sih. Waktu dicolokin ke arus listrik 220 volt tuh, nggak ada lampu standby sama sekali. TV ini menggunakan joystick, jadi kalau nggak pakai remote biasanya masih bisa kita operasikan. Sekarang ayo langsung kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat beneran bisa standby apa enggak. Udah saya colokin. Tuh. Kita lihat layarnya yang cekung ini. Nggak ada standby sama sekali dan nggak nyala. Blas. Kita tekan power on. Nggak ngaruh sama sekali. Langsung aja ya kita bongkar dan kita perbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya TV ini tuh waktu digunakan dengan normal gitu ya, dipakai buat nonton, tiba-tiba dia tuh mati sendiri gitu loh. Langsung aja ya kita lepasin. Ini bisa kita tengkurepin atau kita bisa miringin kayak gini, nggak apa-apa. Tapi sekarang aku pilih untuk miringin aja, biar bebannya nggak terlalu berat ke panel LED-nya. Kita lepasin seluruh skrup-skrupnya ya. Coba langsung kita lepas, bisa nggak? Kayaknya sih gampang, langsung bisa dilepas. Kecuali ada skrup-skrup yang masih belum copot. Ada satu skrup yang belum copot. Oke. Gampang ternyata ngelepasnya. Soalnya untuk sebagian merek Samsung itu lepasnya setengah mati karena mereka pakai klip. Speakernya bagus, 2 buah besar. Ini pasti suaranya Dolby. Ini mainboard, ini PSU. Kalau misalnya mati total, kita akan curiga sama PSU-nya. Coba kita cek dulu beberapa komponen yang ada di PSU ini. Saya mau coba langsung cek diodanya, kira-kira ada dioda yang putus apa enggak menggunakan avometer digital skala dioda seperti ini. Tuh. Muncul angka seperti ini ya kalau ada hubungan. Kalau nyambung. Kalau nggak nyambung bakal muncul angka 1 di sebelah kiri seperti ini. Kita cek dioda yang ini nyambung. Oke, aman. Dibalik pun nggak nyambung, bagus. Oke, aman dioda 2 buah ini. Sekarang coba kita cari dioda yang lain lagi. Tuh 2. Ini ada dioda di sini. Kalau kita balik angkanya sama, artinya dia rusak. Oke, bagus. Kayaknya diodanya cuma 1, 2, 3.
3 jadi diodanya. Dioda ini, terus dioda ini, udah 3 doang diodanya. Kalau diodanya aman berarti kasus ini nggak sesimpel TV-TV Samsung yang lain. Biasanya TV Samsung yang lain ada dioda yang putus, kalau itu udah rusak, putus diodanya, seluruh TV-nya nggak hidup sama sekali. Tapi ini diodanya masih bagus. Sekarang kita akan melakukan pengecekan ke bagian-bagian yang lain dulu. Di sini ada informasi standby itu 8 volt, terus on-nya 13 volt, dan kaki tegangan itu di tengah komponen ini, kaki nomor 2. Coba kita tes ya, ada nggak tegangan standby-nya 8 volt. Terus kalau misalnya kita pengen lebih detail untuk melihat tegangan di setiap pin yang ada di soket ini, kita bisa lihat ini. Fail count itu di nomor 1, soket nomor 2 atau pin nomor 2 itu anadim, nomor 3 13 volt, dan seterusnya. Coba kita lihat ya tegangan standby 13 voltnya ada apa enggak. Kita colokin garis listrik 220 volt. Mesinnya bunyi loh. Power supply-nya tuh kayak aktif gitu. Sekarang coba kita cek ya. Hati-hati. Tegangan standby-nya ada 8,9 volt. Tapi waktu di on kan nggak hidup sama sekali guys. Ternyata power supply-nya bekerja. Oke deh, kalau gitu sekarang gini aja deh. Jadi sebelum kita memvonis ada masalah pada mainboard yang itu, kita coba lepas dulu power supply-nya dan kita cek kaki-kaki jumper. Moga-moga aja permasalahannya tuh sepele. Kita lihat dari baliknya aman nggak kira-kira seluruh komponennya, seluruh kaki-kakinya. Ini dia jumper yang aku curigai rusak, cuman nggak jadi karena ini adalah bagian primer, dan ini dia sebuah kapasitor yang kakinya juga kelihatan rusak nih guys. Tapi urung untuk kita cek bagian ini karena lagi-lagi ini adalah bagian hot atau bagian primer gitu. Kalau bagian primer ini ada masalah sama jumper sama komponen, pasti tegangan 8 volt pada sekunder atau cold ini gak bakal keluar gitu. Tapi kalau misalnya aku balik seperti ini, kita coba untuk mengakses dioda kaki 3 yang ada tegangan 8 volt itu. Ini dia kaki-kakinya, dan ini dia kaki-kakinya. Kayaknya sih kakinya nih ada sedikit problem solderan. Ada sedikit problem solderan. Jadi kayaknya saya mau solder ulang kaki dari dioda kaki 3 ini. Selebihnya nggak ada kelihatan lagi ada masalah fisik dari komponen-komponen pada power supply. Kalau misalnya nanti di beberapa menit ke depan aku nemuin, aku bakal tunjukin ke kalian guys. Udah aku solderin guys, dan ternyata nyoldernya gampang banget. Bagus ini. Sekarang aku pengen tunjukin dulu sama kalian bagian backlight. Bagian ini penting karena kalau bagian ini rusak, TV juga nggak bakal hidup. Ini dia. Ini adalah jalur backlight. Kita bisa ngelihat deskripsinya di sini.
Itu tegangannya sekitar 277 volt dan 337 volt. Maka dari itu di sini digunakan elko sebesar 450 volt 33 mikrofarad, 2 buah. Dan soket ini adalah soket yang menuju ke backlight. Kita pasang dan kita tes setelah penyolderan dioda kaki 3. Ini dioda kaki 3 guys. Kita lakukan penyolderan, udah selesai melakukan penyolderan, terus kita pasang untuk melihat hasilnya seperti apa. Sekarang ayo kita tes guys. Udah disolderin ulang komponen yang tadi saya tunjukin. Sekarang ayo kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin. Ada yang aktif loh. Suaranya aktif nih. Cuman lampu standby pun nggak hidup sama sekali. PSU-nya masih aktif. Kalau ditekan on, nggak hidup belas. Nggak ada perubahan ya setelah disolderin tadi. Coba kita lihat. Tetap nggak standby, tapi PSU bekerja dengan normal. Saya jadi curiga sama mainboard. Kalau untuk tegangan standby-nya 8 volt sih memang ada gitu, tapi kita kan nggak tahu beneran normal apa enggak sih PSU-nya sebetulnya. Karena ini TV Samsung, biasanya kalau kita lepas jalur ke mainboard nanti bakal bisa hidup backlight-nya. Jadi coba kita lepas dulu. Seperti ini. Terus badan dia nggak kena bagian yang nyetrum, jadi aman. Biarin aja dia tidur karena ngantuk guys. Oke, kita colokin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh backlight-nya hidup tuh. Tuh. Hidup kan? Berarti PSU-nya masih bagus guys. PSU-nya masih bagus. Sekarang kita cabut. Berarti bener, yang rusak adalah mainboard-nya. Jadi kayak gitulah guys cara untuk mengetahui bagian mana yang rusak pada TV Samsung yang kalian tonton tadi. Kedepannya sih sebetulnya aku pengen lanjut untuk memperbaiki, tapi setelah komunikasi sama yang punya, kita putuskan untuk nggak melanjutkan pekerjaan itu karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lain guys. Tapi intinya kita udah tahu bagian mana yang rusak, yaitu adalah mainboardnya. PSU-nya dalam keadaan baik. Tikon dan yang lainnya sih biasa dalam keadaan baik juga. Yang jelas mainboardnya rusak. Maka dari itu dia nggak standby sama sekali. Ya, kayak gitu aja ya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.